Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memandangkan pada hari ini kita dalam keadaan sihat walafiat dan boleh jumpa semula dalam satu majlis sarahan dalam talian, yaitu subjek sejarah Indonesia masa Orde Baru hingga Reformasi. Untuk memulakan majelis sarahan dalam talian, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 5 orang pelajar yang dah ada tajuk persendirian. Kelima orang pelajar berkenaan adalah M. Hilman Maulana, Arif K. Rahman, Dewangkara W. Abimantara, Odi D. Jumapril, dan Aulia F. Irawan. Masing-masing pelajar setakat bentang 5 minit sahaja ya. Dan untuk menjimatkan masa, saya nak bagi laluan dan peluang kepada M. Hilman Maulana. Sila bentang dalam masa 5 menit, mulakan sekarang. Terima kasih Encik. Izinkan saya untuk share screen. Bagaimana? Sudah terlihat share screen-nya? Oke, sila terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulana dengan NIM 2004693. Saya membawakan artikel dengan tajuk karya Betalia Sonata yang mencuri perhatian pemerintah Orde Baru. Baik, selanjutnya itu adalah Betalia Sonata dengan konsistensi gaya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, Betalia Sonata sendiri merupakan penyanyi kelahiran 14 Desember 1962 asal Bandung. Beliau sendiri memiliki aliran pop ketika ia bernyanyi, dan dia sendiri merupakan penyanyi terkenal di masa Orde Baru, khususnya di tahun 90-an. Nah, pada masa itu sendiri sudah terkenal berbagai genre ya, seperti contohnya rock hingga ke jazz. Nah, namun Betalia Sonata sendiri tetap bertahan di genrenya pop gitu, tidak terbawa oleh penyanyi-penyanyi yang lain gitu yang sedang dalam masa jayanya juga, karena ia merasa bahwa itu adalah bentuk konsistensi dan gaya kesukaan dan yang ia bisa gitu. Nah, pada masa itu di Orde Baru sendiri sudah mulai terjadi pencekalan-pencekalan lagu-lagu yang dianggap menyindir hingga mengkritisi pemerintah pada saat itu. Nah, tentu kenapa saya membawakan judul ini, karena Betalia Sonata sendiri karyanya pernah masuk ke dalam daftar hitam lagu yang dilarang untuk ditayangkan. Nah, untuk judul lagunya sendiri adalah Hati Yang Luka. Nah, Hati Yang Luka sendiri merupakan album dan terdiri yang singlenya juga sama, judulnya Hati Yang Luka. Nah, lagu ini dirilis pada 1 Desember 1987, menceritakan mengenai pertengkaran rumah tangga hingga ke KDRT. Nah, mungkin bisa dilihat juga teman-teman di YouTube video ofisialnya yang ala karaoke-nya sendiri. Di situ diceritakan bahwa terjadi pertengkaran antara suami istri, dan istrinya ini sendiri berusaha terus mempertahankan pernikahannya, namun hingga akhirnya terpaksa cerai. Nah, pada masa itu Menteri Penerangan yaitu Harmoko sendiri melarang penayangan lagu tersebut di TVRI khususnya, karena ia merasa bahwa lagu tersebut terkesan cengeng dan tidak nyata dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, penulis lagu itu sendiri yaitu Obi Mesak mengatakan bahwa hal tersebut salah. Ia mengatakan bahwa Obi Mesak sendiri melihat secara langsung bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sendiri ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, melanjutkan dari pernyataan Harmoko sendiri yang melarang penayangan lagu Hatiku Yang Luka, pada saat itu ia mengatakan dalam perayaan ultah TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988, Harmoko sendiri memiliki alasan bahwasanya TVRI sendiri yang pada masa itu sebagai media penayangan dan juga pembakar semangat dari masyarakat,
harus melarang penayangan lagu tersebut karena lagu tersebut diyakini bisa menurunkan semangat masyarakat Indonesia dalam etos kerja. Nah, berdasarkan pernyataan Harmoko sendiri, pembangunan sendiri tidak akan berhasil gitu apabila di acara-acara TVRI sendiri banyak diwarnai lagu-lagu yang sedih. Nah, lagu-lagu sendiri dianggap melemahkan semangat pembangunan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Hilman Maulana. Pembentang berikutnya adalah Arif K. Rahman. Arif sama masa 5 menit pembentangan. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya Arif Kurnia Rahman dengan NIM 2007380 akan membawakan tajuk berupa lawan keserakahan pembangunan Orde Baru melalui lagu Bongkar dari Iwan Fals. Ya, pada era modern ini musik sekarang bermakna tergantikan oleh musik yang berbau cinta dibandingkan dengan masa-masa Orde Baru yang bermaknakan kritik sosial tanpa makna yang mendidik. Seperti halnya lagu-lagu asing baik barat maupun lagu timur bahkan dalam negeri sendiri yang sama sekali tidak menyentuh pada musik yang bertemakan kritik sosial. Bahasa lirik lagu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa puisi. Menurut Atar Semi yang mengatakan bahwa lirik adalah puisi yang mengekspresikan emosi. Bahasa pada lirik lagu memiliki kaidah-kaidah puisi, yaitu terdapat unsur emotif melalui bunyi dan kata. Selain itu, untuk memperoleh kesan tertentu seperti puisi, bahasa lirik lagu juga bersifat ringkas dan padat. Pada kali ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah kritik politik pada Orde Baru yang dilakukan oleh musisi yang terkenal hingga saat ini. Baik generasi tahun 70 hingga 90-an hingga generasi abad ke-21. Siapa lagi kalau bukan dari Iwan Fals, yaitu penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus. Gaya bermusiknya dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop. Dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam yang terjadi pada era 1970 hingga 1980-an di bidang politik. Lewat lagu-lagunya beliau memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Di sini saya akan menyoroti pada salah satu lagunya yang berjudul Bongkar, yang penuh dengan kritik sosial terhadap respon ketidakadilan yang mengatasnamakan pembangunan. Menurut pengakuan Iwan Fals sendiri dalam acara Kick Andy yang berjudul Iwan Fals Akhirnya Berbicara, lagu tersebut terinspirasi oleh keprihatinan beliau terhadap tragedi Kedung Ombok pada masa Orde Baru atau Waduk Kedung Ombok. Kasus Kedung Ombo adalah peristiwa penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman warga karena akan dijadikan waduk Kedung Ombo oleh pemerintah Orde Baru. Adanya peristiwa ini adalah ketika kompensasi jumlah ganti rugi kecil yang diberikan oleh pemerintah. Waduk ini mulai dialiri pada tanggal 14 Januari 1989 dengan dampak menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten yang berbeda, yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Setidaknya sebanyak 5.268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Kembali mengenai kompensasi yang kecil tersebut, diketahui bahwa pemerintah menyatakan ganti rugi sebesar Rp3.000 per meter persegi. Sementara warga dipaksa menerima Rp250 meter persegi. Beberapa warga yang masih tegak pada pendiriannya tetap tinggal di tengah genangan air walaupun sudah diairi oleh pemerintah. Bagi warga yang masih tetap dengan pendiriannya pun diberikan teror oleh pemerintah seperti tidak segan-segannya memberi cap anti pembangunan hingga membukukan tanda ex-tapol atau tahanan politik dan mantan tapol ex-PKI atau ancaman 13 tahun penjara. Kejadian tersebut menjadi inspirasi dari beliau menciptakan lagu Bongkar seperti yang di saudara-saudara lihat liriknya.
Lirik lagu di atas menggambarkan tentang penindasan yang kerap yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tinggi negara terhadap rakyat yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah juga bersifat sewenang-wenangnya terhadap rakyat miskin, sehingga penggusuran pada peristiwa di atas ketidaksesuaian ganti rugi yang sepantasnya didapatkan oleh masyarakat yang tanahnya akan dijadikan waduk Kedung Kupu. Setelah itu, Iwan Fals merilis lagu Bongkar. Terdapat respon pemerintah Orde Baru yang tidak tinggal diam, dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan Orde Baru. Tentu kehidupan sang musisi akbar Iwan Fals seperti ini pada masa Orde Baru tidak mudah dibandingkan dengan masa sekarang, karena lagu-lagunya dianggap dapat memancing kerusuhan masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Arif Rahman. Pembentang berikutnya adalah Dewangkara W. Abimantara. Sila 5 menit pun masa pembentangan. Terima kasih, izin share screen. Selamat sore semuanya. Saya Dewangkara Widya Abimantrana dengan NIM 2006616 akan memaparkan materi mengenai krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1999. Jadi pada tahun 1997 itu krisis ekonomi terjadi hampir di seluruh negara-negara yang ada di Asia. Hal ini menyebabkan kemunduran dan ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Krisis ekonomi yang terjadi di Asia ini bermula dengan keadaan sektor perbankan dan dunia usaha tanpa didukung oleh regulasi yang ketat. Ya, selanjutnya itu ada faktor terjadinya krisis moneter. Ada 10 faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis moneter di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem devisa bebas. Sistem devisa yang bebas tanpa adanya pengawasan ini berdampak kepada tidak adanya pengawasan yang ketat mengenai arus keluar masuk antara modal dan valuta asing. Selanjutnya, tingkat depresiasi rupiah rendah. Rendahnya nilai depresiasi rupiah pada tahun 1993 itu 2,4% membuat rupiah menjadi overvalued. Hal ini karena adanya kenaikan pendapatan dalam dolar daripada dalam rupiah. Yang ketiga, utang luar negeri swasta jangka pendek. Adanya tekanan nilai tukar rupiah karena ketersediaan devisa yang memadai untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta dengan bunganya. Dan selanjutnya yang keempat itu ada kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konsisten. Hal ini karena pemerintahan tidak mengambil kebijakan yang jelas mengenai krisis yang sedang terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan investor untuk memberikan bantuan dana dengan cepat. Yang kelima, defisit neraca berjalan semakin besar. Laju impor yang mengalami peningkatan dalam barang dan jasa daripada ekspor, para pengusaha beramai-ramai membayarkan bunga pinjamannya tersebut sehingga terjadinya lonjakan pembayaran bunga. Yang keenam, ada penanaman modal asing dengan perkembangan moneter yang stabil. Tingkat suku bunga yang memiliki selisih sangat besar sehingga para investor itu beranggapan bahwa mereka akan memperoleh keuntungan yang besar dengan menaikkan modalnya di bursa efek. Yang ketujuh, ada IMF tidak membantu sepenuhnya. Jadi pemerintah yang tidak menjalankan kesepakatan dengan baik membuat IMF ini menunda untuk membantu krisis yang terjadi di Indonesia. Yang kedelapan, spekulan domestik bermain. Hal ini terjadi karena para spekulan meminjam dana dari perbankan lain untuk memainkan sistem di Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami krisis. 9, krisis kepercayaan di Indonesia di masyarakatnya untuk dolar. Masyarakat beranggapan bahwa kekayaannya tidak akan merosot dan bisa menarik keuntungan ketika menggunakan dolar. Yang terakhir itu ada keterkaitan yen Jepang. Melemahnya nilai tukar terhadap yen Jepang membuat daya saing di kawasan Asia Timur meningkat terhadap negara Jepang sehingga Jepang memberanikan diri untuk melakukan investasi besar-besaran. Yang kedua itu ada kondisi Indonesia pada saat krisis moneter. Nah, merosotnya nilai mata uang rupiah ini memicu keadaan yang panik mengenai habisnya persediaan bahan makanan sehari-hari. Kondisi perekonomian Indonesia itu pada saat itu sangat memprihatinkan. Memasuki pertengahan tahun 1998, di tahun itu tingkat inflasi mencapai 65,0% dan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan sebesar 13,6%. Selanjutnya itu ada dampak terjadinya krisis moneter di Indonesia.
Krisis moneter ini dialami di Indonesia mengakibatkan adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari krisis kepercayaan kepemimpinan. Sebagai agent of change dan penyambung lidah masyarakat, mahasiswa yang mulai hilang kesabarannya ini turun ke jalan dan mengklaim dirinya angkatan 98 untuk menyuarakan suara rakyat, bersama-sama menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Dan dampak sosial lainnya karena laju pertumbuhan produksi dalam jangka waktu yang lama, diantaranya itu yang pertama adanya hiperinflasi, lalu ada laju pertumbuhan produksi yang relatif lama, keluarnya modal asing dalam jumlah yang besar, meningkatnya pengangguran, jumlah penduduk yang miskin semakin meningkat drastis, banyaknya anak yang putus sekolah, lalu kejahatan dan dislokasi sosial yang tinggi. Selanjutnya ada dampak terjadinya krisis moneter. Adanya krisis moneter yang dialami oleh negara Indonesia mengakibatkan adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu ada peran IMF dalam krisis moneter. IMF ini menyetujui standby kredit untuk Indonesia sekitar 11,3 miliar US dollar selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk masa program. Lalu dalam menyetujui permintaan Indonesia untuk mengajukan standby kredit, IMF menggunakan prosedur cepat yang ditetapkan di bawah Emergency Financing Mechanism atau EFM yang ditetapkan mulai bulan September 1995. EFM ini dianggap bisa memperkuat kemampuan IMF untuk mendukung anggota negara yang menghadapi krisis finansial dan mencari bantuan keuangan kepada IMF demi memulihkan kembali perekonomiannya. Tentunya IMF ini memiliki prioritas utama. Diwawancara masa pembentangan dah tamat pun, dah habis. Sila close share screen-nya. Oke, kita nak terus ke pembentang berikutnya, yaitu Hodi di Jumapril. Hodi, pembentangan 5 menit pun, sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hodi Duce Jumapril, NIM 200909036. Di sini saya akan membahas mengenai topik yang berjudul Gejala Mei 1998, Aksi Mahasiswa Yogyakarta pada Masa Orde Baru. Nah, gerakan ini pada awalnya dikarenakan kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1997, di mana kemenangan yang dilaksanakan pemilu yang dilaksanakan ini menghasilkan kemenangan bagi para dewan di pusat, provinsi, dan juga kabupaten dan kota. Nah, kemenangan ini tuh menandakan bahwasannya Presiden Soeharto ini semakin memperbanyak gitu waktu kekuasaannya. Nah, sehingga pada saat tahun 1998, tepatnya pada bulan Januari, Presiden Soeharto ini mengumumkan rancangan anggaran negaranya yang tidak sesuai dengan kondisi nilai tukar rupiah. Mengapa tidak sesuai dengan kondisi nilai tukar rupiah? Karena pada masa itu, Presiden Soeharto ini tuh mengumumkan RAB-nya, rancangan negaranya itu berdasarkan nilai tukar rupiah 4 bulan yang lalu, yang dimana pada Januari 1998 ini, nilai tukar rupiah itu sudah berbeda gitu, sudah menurun lagi. Nah, pada 15 Januari 1998, yang sebelumnya itu sudah mendapatkan tawaran dari IMF untuk mengatasi krisis moneter ini, pada akhirnya Presiden Soeharto ini menerima proposal IMF-nya. Namun, dengan penerimaan ibaratnya bantuan dari IMF ini ternyata memperburuk kondisi ekonomi negara, yang dimana hutang semakin bertambah dan juga nilai tukar uangnya emang semakin menurun. Sehingga pada saat itu rakyat juga semakin geram gitu ya, bahwasannya kenapa gitu kemiskinan itu semakin meningkat dan juga kesuksesan dari pemerintah itu tidak terlihat gitu. Namun pada saat itu yang menjadi puncak kesalahan dari masyarakat adalah ketika Ketua Umum Golkar yaitu Harmoko sebagai Menteri Penerangan ini mengumumkan gitu bahwasannya rakyat Indonesia itu sebenarnya menginginkan gitu Presiden Soeharto kembali menjabat untuk periode 1998 sampai 2003. Nah, dengan pernyataan dari Menteri Penerangan ini yang merupakan Ketua Umum Golkar ini, Presiden Soeharto ini pada akhirnya di akhir Januari ini mengumumkan gitu bahwasannya dia akan mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden dengan indikasi bahwasannya dia akan mengangkat B.J. Habibie sebagai wakilnya. Nah, pada saat itu kan banyak sekali komentar-komentar dan juga kritikan-kritikan terhadap pemerintah gitu dari masyarakat dan juga mahasiswa, sehingga banyak sekali pemberontakan yang terjadi gitu, sehingga puncaknya pada April tahun 1998, di mana pada saat itu kasus penculikan itu menjadi kasus yang paling tinggi gitu, sehingga
masyarakat ini mengalami krisis kepercayaan gitu kepada pemerintahan, sehingga pada saat itu mahasiswa Yogyakarta khususnya mahasiswa UGM ini mengadakan referendum tentang kepemimpinan nasional, di mana referendum ini pada akhirnya menghasilkan 90% mahasiswa UGM yang mewakili mahasiswa Yogyakarta itu menolak gitu bahwasannya Presiden Soeharto untuk menjadi presiden di periode selanjutnya. Nah, pada tanggal 2 Mei ini mahasiswa UGM ini kan sudah mengumumkan gitu bahwasannya mahasiswa Yogyakarta ini tidak menginginkan gitu bahwasannya Presiden Soeharto itu menjadi presiden lagi. Mahasiswa UGM itu mengumumkan, namun mendapat kritikan dan juga ketidakdukungan gitu dari kampus dan juga para aparat, sehingga para aparat itu datang ke kampus UGM dan juga ibaratnya kayak mengelilingi kampus gitu untuk menjaga para mahasiswa agar tidak melakukan demonstran gitu. Nah, rencananya ini pada tanggal 2 Mei ini mahasiswa UGM ini melaksanakan long march gitu dari kampus UGM menuju gerbang DPRD provinsi yang berada di Jalan Malioboro. Namun rencana tersebut tidak terlaksana karena banyaknya aparat yang berada di sekitaran kampus dan juga jalan-jalan, sehingga pada akhirnya 5 Mei ini ada mahasiswa dari di bawah naungan komunitas gitu mengatakan bahwasannya reformasi ini harus dilaksanakan gitu, sehingga ribuan mahasiswa ini di bawah naungan Sanata Dharma untuk Reformasi atau yang biasa disebut sebagai somasi ini melaksanakan ibaratnya orasi gitu bahwasannya Presiden Soeharto ini harus turun dari jabatannya dan juga segera menggelarkan reformasi. Nah, pada tanggal 8 Mei ini menjadi sebuah titik balik gitu, di mana semakin banyaknya mahasiswa Yogyakarta gitu yang dimana pada saat itu terdapat beberapa mahasiswa, diantaranya ada UGM, UNY yang dulunya IKIP, Sanata Dharma, dan juga UIN gitu yang dulunya IAIN ini bergabung gitu untuk semakin mengemukakan gitu bahwasanya reformasi itu memang harus terus dilaksanakan dan juga Presiden Soeharto ini harus diturunkan gitu. Namun sayangnya pada saat itu terjadi beberapa bentrokan antara aparat dan juga mahasiswa gitu, yang dimana pada saat itu mahasiswa yang geram juga menggunakan bom molotov gitu, dan aparat juga secara harus terpaksa gitu menggunakan senjata api dan juga gas air matanya, sehingga pada tanggal 6 Mei ini 29 mahasiswa itu ditangkap aparat di Jalan Gejayan, yang dimana pada saat itu sebenarnya memberikan keresahan gitu kepada masyarakat kenapa mahasiswa ini ditangkapi gitu, sehingga kembali lagi gitu bahwasannya krisis kepercayaan masyarakat dan juga mahasiswa ini semakin tidak ada gitu untuk pemerintah. Nah, pada 8 Mei ini ribuan mahasiswa ini melaksanakan orasi lagi di bundaran UGM, yang dimana untuk menurunkan Soeharto gitu dari jabatannya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan juga melaksanakan reformasi. Nah, pada malam harinya gitu, dimana pada saat itu ditemukan korban gitu yang bernama Moses Gatot Kaca. Halo Hodi. Halo Hodi. Terima kasih Pak. Masa pembentangan udah habis. Awak ini cakap je, macam tak ada masa. Oke, pembentang terakhir adalah Aulia F. Irawan. 5 menit Aulia, terupa. Jangan macam Hodi terus dia cakap. Udah lebih dari 5 menit ya. Halo Aulia, ya sila. 5 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Freska Irawan dengan NIM 2008393 akan menjelaskan mengenai pembahasan dengan judul Kegagalan Soeharto dalam membentuk Kabinet Reformasi tahun 1998. Nah, kita ketahui dulu apa itu Kabinet Reformasi. Nah, Kabinet Reformasi ini merupakan rancangan kabinet yang dibentuk dengan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan 7 serta sekaligus pergantian nama dari Kabinet Pembangunan 7 menuju Kabinet Reformasi. Nah, Kabinet Reformasi ini termasuk salah satu rancangan dari keinginan Soeharto gitu dalam melakukan tujuan mereformasi keadaan Indonesia pada saat itu. Salah satunya itu rancangannya itu lainnya itu ada membuat komite reformasi, lalu melaksanakan sidang umum MPR pada tahun 2000, lalu mengadakan pemilu di mana Soeharto tidak akan mencalonkan diri lagi. Namun di sini saya akan memfokuskan tujuan pada kabinet reformasinya. Yang kedua yaitu latar belakang rencana pembentukan kabinet reformasi. Yang pertama, nah tindakan selanjutnya yaitu dari membentuk komite reformasi ini, selanjutnya akan membentuk kabinet bahwa ada rencana saat
anggota komite reformasi yang mana akan berasal dari tokoh masyarakat, pakar, dan kalangan perguruan tinggi akan diumumkan dengan pengumuman yang sama pada saat kabinet baru itu, yaitu kabinet reformasi ini tadi. Lalu sayangnya dari keterangan pers Ketua DPR MPR usai rapat pimpinan DPR pada 18 Mei 1998, mereka itu menginginkan untuk Presiden Soeharto itu untuk mundur, karena pada saat itu MPR dan DPR sendiri memiliki tekanan dari mahasiswa, masyarakat, dan kalangannya. Namun kabinet reformasi ini dikatakan bahwa Soeharto itu merupakan bentuk tanggung jawab Soeharto gitu sebelum mundur dari jabatan Presiden RI. Jadi Soeharto itu memang melepaskan gitu. Boleh saya mundur, hanya saja saya sendiri ingin mereformasi dulu gitu keadaan kondisi seperti ini. Karena jika tidak dilanjutkan, sama saja Soeharto itu lepas tanggung jawab dari presidennya sendiri. Nah, dikaitkan juga dengan bahwa ini tuh usaha dari Soeharto untuk melakukan reformasi nasional secepat mungkin, karena dengan keadaan seperti itu baik dari masyarakat, lalu kondisi ekonomi saat itu, belum lagi ada kondisi hal-hal lain yang mana memikirkan bahwa negara Indonesia sendiri ini sedang di ujung tanduk. Nah, dibicarakan lagi, dikaitkan lagi bahwa pada sebelumnya Soeharto ini kan memang akan turun gitu. Nah, Soeharto selanjutnya tuh akan menyerahkan kepada pemimpin selanjutnya, yaitu B.J. Habibie. Namun dikatakan juga bahwa B.J. Habibie ini sebenarnya tidak akan naik kepada menjadi presiden, jadi akan ikut juga turun gitu untuk melepaskan jabatannya. Jadi awalnya tuh seperti kabinet reformasi ini tuh untuk anggota-anggotanya tuh sudah diatur oleh Presiden Soeharto, dan Soeharto itu menyerahkan kepada B.J. Habibie untuk B.J. Habibie melantik para anggota kabinet tersebut. Hanya saja B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan naik menjadi presiden dan akan melepaskan jabatannya. Namun kondisi selanjutnya pun akan dilanjutkan nantinya. Nah, kemudian ada latar belakang kenapa sih pembentukan kabinet reformasi ini gagal. Pertama, konsep reformasi yang Soeharto jelaskan itu ternyata tidak jelas gitu. Karena pada saat itu sendiri kondisi yang sedang ada di Indonesia serta apa yang diinginkan dan dikemukakan oleh Soeharto itu tidak ada solusi yang jelasnya, sehingga baik masyarakat dan para menteri pun kebingungan akan konsep reformasi dari Soeharto ini. Kemudian tidak ada tanggapan memadai mengenai rencana pembentukan komite reformasi. Dan memang dikaitkan juga bahwa sebagian besar orang yang direncanakan masuk ke dalam komite reformasi ini menolak berperan dalam komite ini, karena memang mereka sendiri sudah melihat dari kondisi, dan ada beberapa kebanyakan itu lebih memilih kami tidak akan ikut, tidak akan terlibat mengenai terhadap komite reformasi ini. Lalu karena komite reformasi ini anggotanya tidak masuk gitu kepada yang diinginkan, maka secara tidak langsung kabinet reformasi ini tidak bisa dibentuk kan, karena pada dasarnya itu perlu pembentukan komite reformasi dulu. Nah, balik lagi bahwa sebenarnya meskipun kabinet reformasi ini akan dibentuk dan dilakukan reshuffle dari Kabinet Pembangunan 7, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, yaitu Pak Kinanjar Kartasasmita ini, mereka memilih mundur dari reshuffle-nya. Namun mereka sendiri menyatakan bahwa kami masih akan tetap melanjutkan tujuan dari Kabinet Pembangunan 7 ini, namun tidak akan ikut terlibat dalam Kabinet Reformasi. Dan ini berkaitan dengan kecurigaan para menteri mengenai pelaksanaan pembentukan Kabinet Reformasi, di mana dikatakan bahwa memang kan Soeharto ini yang akan memilih anggota-anggotanya, lalu B.J. Habibie yang akan melantiknya. Nah, takutnya para menteri ini saat kabinet reformasi sudah dibentuk, itu sudah ada anggotanya, Soeharto itu masih akan terus berjalan gitu, masih akan menjadi presiden gitu, dengan tujuan bahwa ini kabinet bentukan saya, sehingga saya yang harus mengurus kemudian harinya gitu, karena berkaitan juga dengan reformasi keinginan. Masa pembentangan dah habis pun 5 menit. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sebelum saya bagi komentar ringkas pun kepada pelajar-pelajar lain yang tak bentang, sila mulakan membuat komentar ringkas dan hantar terus ke WhatsApp grup ya. Oke, komentar saya serupa dengan komentar-komentar sebelumnya, karena pelajar-pelajar saya, maksud saya amnya bolot semua ya. Jadi tak dengar apa yang saya sarankan, tak dengar apa yang saya bagi feedback ya. Jadi saya pun heran macam mana pelajar sejarah tak boleh menjelaskan tajuk topik yang mereka pilih sendiri ya.
Jadi tak ada satu analisis yang baru, tak ada satu perspektif yang baru, karena sumber-sumbernya tidak ada yang standar. Atau ada yang guna sumber, tapi mungkin belum dibaca, sehingga macam tak paham apa yang sepatutnya dianalisis mengenai tajuk yang dipilih itu ya. Jadi satu lagi ini, satu latihan akademik ya, coba kena banyak baca sumber-sumber berkenaan yang standar. Sebab setiap historian itu ada kepakaran masing-masing. Ada yang pakar mengenai musik di Indonesia, ada yang pakar sejarawan itu mengenai zaman reformasi, ekonomi di Indonesia. Kena cari di Atuk Google. Saya dah sarankan ya. Type, ketik di Atuk Google, tanya. Awak nampaknya hanya menaip sejarawan yang pakar mengenai surat kabar pada masa Orde Baru. Pasti nama saya yang muncul lah. Sepatutnya type nama lain ya. Ini penjelasannya macam jurnalis ya, kronologis ya, tak ada analisisnya ya. Oke, saya nak bagi saranan kepada pelajar-pelajar saya yang saya pun heran apa pasal pelajar saya jadi bolot semua. Tahu bolot? Bolot tuh peka ya, budak semua. Jadi tak dengar saran-saran saya ya. Tengok ya, Muhammad Hilman Maulana. Saya dah berulang kali menyatakan ini belum tajuk sejarah. Apa pasal? Bila tajuk sejarah, kena ada masa, kena ada waktu, kena ada period. Ya. Jadi ini macam tajuk pelajar jabatan seni musik ya atau yang lain. Jadi tak dengar ya. Mungkin dah 12 kali sarahan dia baru masuk sekarang ya. 11 sarahan sebelumnya dia tak dengar. Dia hadir dalam talian tapi tak dengar ya. Jadi lepas itu juga kronologi saja ya, tak ada analisis konteksnya, sebab musababnya ya. Tadi analisis siapa dia Betharia Sonata. Setakat disebutkan kelahirannya. Lepas itu dia orang Bandung. Awak kena baca. Betharia Sonata orang Bogor, bukan orang Bandung ya. Mungkin lahir di Bandung, tapi besar terbilang di Bogor ya. Mungkin Betharia Sonata jangan beta pasti orang Maluku nih, orang Ambon. Jadi tak dianalisis siapa Betharia Sonata ya. Tadi analis pun siapa dia Menteri Pandangan Harmoko ya, yang mencegah melarang lagu-lagu Betharia Sonata. Awak kata membuat satu rumusan, satu kesimpulan lagu-lagu cengeng pada masa Kerajaan Orde Baru ditegah, dilarang. Tapi lagu-lagu yang semangat macam Rhoma Irama dilarang pun. Jadi tak betul lah kesimpulan awak ya bahwa lagu cengeng macam Betharia Sonata dilarang. Tak selari dengan pembangunan, tapi lagu yang semangat, Darah Muda, Judi, apalagi itu ya, Rhoma Irama itu ditegah pun, dilarang pun. Jadi tak baca sejarah musik di Indonesia khasnya pada masa Orde Baru ya. Tak paham pun bahwa pada masa Orde Baru nih, media massa khasnya television, itu memang dari 1962 sejarah television di Indonesia itu, hingga 1991 itu setakat TVRI saja, tak ada yang lain. Jadi negara dah memonopoli media massa khasnya television. Jadi bila negara tak suka apakah dia lagu cengeng atau lagu semangat, senanglah, mudahlah ditegah, dilarang di television. Sebab television hanya satu. Tak macam sekarang ada Indosiar, ada RCTI, ada yang lain. Dulu hingga tahun 91 satu je. Awak tak analisis, tak paham ya mengenai sejarah media massa di Indonesia dan macam mana negara memonopoli ya. Itu kena analisis semacam itu ya. Jadi saat ini wujud hubung kaitnya dengan sebab tak ada sumber sejarah yang standar ya. Bila Anda nak paham contoh macam mana menganalisis sebuah lagu, sama ada lagu cengeng, lagu semangat,
Kena baca tuh bukunya William Frederick, ya. Artikel saya pikir ya. William Frederick pakar mengenai analisis lagu-lagu Roma Irama, dangdut music, dan up to the message-nya. Ya. Ini saya kena bagi saranan cadangan pun kepada yang menganalisis Iwan Fals tuh ya. Kena baca nih William Frederick nih. Ini sejarawan terbilang daripada Amerika Serikat yang pakar mengenai musik dangdut khasnya Roma Irama dengan message dengan kritik-kritik sosialnya. Oke, lagu judi apalagi itu Roma Irama. Ya. Jadi lepas itu kena baca lah sejarah musik pop di Indonesia ya. Tanya ke Atu Google ya supaya boleh paham lagu-lagu Betharia Sonata dan pop ini dalam konteks zamannya ya. Jadi kena baca biografinya Betharia Sonata bila ada ya. Bila belum mungkin ada satu artikel mengenai tokoh ini sebab awak menganalisis tokoh kan. Jadi kena bacalah tokoh ini ya. Tak setakat dia lahir di mana tapi macam mana pendidikannya, macam mana orientasinya, macam mana dia menyenangi lagu pop ya. Tadi awak kata Obi Mesak sebagai pencipta, kena bacalah biografi dia ya, cari ya supaya boleh paham. Biografi Harmoko ya, biografi Presiden Soeharto kena baca tuh ya. Awak tak guna ya. Sebab top dari semua pemimpin Orde Baru adalah presiden ya. Jadi Harmoko memberikan satu dasar, satu kebijakan itu atas arahan presiden ya. Jadi baca biografi Presiden Soeharto, baca Riklet, baca IDAS gitu ya, Indonesia dalam Hari Sejarah. Macam itu ya, Hilman. Ya. Dengar tak bahwa Ya. ini belum tajuk sejarah? Kena ada masa ya. Bila Ya. Betharia Sonata dari tahun bila hingga bila ya, macam itu. Siap. Terima kasih, Inji. Oke, yang kedua ini serupa pun ya. Ini bolot pun ya, pekak pun dan diubahnya tajuk, padahal tajuk yang asal lagi cantik ya. Kritik sosial, politik Orde Baru melalui gerakan musik. Tapi yang tajuk yang baru ini macam pamflet politik, macam aktivis NGO ya. Jadi analisisnya sangat subjektif, sangat hitam putih. Iwan Fals itu hero, kerajaan Orde Baru itu jahat. Ini dah jadi bukan pelajar sejarah akademik lagi, dah jadi pelajar sejarah yang ahli dalam politik, dalam parti politik ya. Jadi lawan keserakahan ya. Siapa yang serakah? Pembangunan Orde Baru. Pembangunan Orde Baru. Bila pembangunan Orde Baru serakah, takkanlah Indonesia semaju sekarang. Ya. Bila kita bandingkan ekonomi Orde Baru dengan Orde Lama sebelum Soekarno, Orde Baru lagi cantik. Pertumbuhan ekonomi Orde Baru 7%. Sekarang Orde Reformasi 4% saja. Lagi cantik pembangunan Orde Baru. Tak adalah serakah. Ya. Bila Orde Baru serakah, apakah sekarang tak serakah? Jadi janganlah menganalisis itu guna satu perspektif yang subjektif. Ya, kena objektif saja. Ya. Jadi ya tajuknya macam pamflet politik ya. Tak ada masa ya. Mungkin patutnya dibandingkan ya. Kita boleh tadi saya kata ya. Kita boleh mengatakan Iwan Fals itu lagunya ada kritik sosial. Itu bukan khas Iwan Fals. Yang lain pun ada. Tadi saya sebut Roma Irama ya. Jadi dengan analisis macam itu awak macam mendewakan Iwan Fals ya dan menafikan tokoh-tokoh musik yang lain ya. Itu karena mungkin awak belum paham siapa dia Pirjiawan Listantoni atau Iwan Fals ya. Apa pasal juga dia dicampur namanya menjadi Fals. Itu ada makna macam Dul Sumbang. Itu penyanyi terbilang pun pada masa awal pun Dul Sumbang dia kritik-kritik sosial tuh di Bandung tuh. Sekarangnya lagu pop Sunda tuh ya. Lagu apa tuh yang sekarang tuh runtah tuh ya. Tapi sebelumnya dia pun kritik sosial. Sumbang dia pun namanya bukan Dul Sumbang nama sebenarnya. Tapi apa pasal dicampur dengan Sumbang, dengan Fals. Jadi itu ada maknanya ya. Jadi
lagu syarat kritik sosial ini tak hanya Iwan Fals, ada Doel Sumbang, ada Rhoma Irama. Dari sisi sastra puisi ada M.H. Ainun Najib, ya. Jadi rame yang seniman yang kritisais pada kerajaan Orde Baru, tak setakat Iwan Fals, ya. Jadi supaya seimbang analisisnya, jangan mendewa-dewakan seorang gitu. Yang lain pun, Taufik Ismail pun kritik puisinya kritisais, ya. Jadi tentu termasuklah jurnalis, ya. Jurnalis pun ramai yang kritisais, ya. Termasuk bila lagu, saya ragu ya bila lagu Bongka nih sepatutnya atas setakat Bongka, ya, yang elok dianalisis. Coba bandingkan dengan lagu Bento. Ini bila Bento ini mengkritik budak-budak presiden nih atau golongan elit yang hidup mewah, ya, atau lagu Wakil Rakyat. Jadi Iwan Fals tak setakat mengenai Bongka, tapi pun golongan elit yang hidupnya mewah, yang kaya sangat, yang miskin-miskin, ya, ataupun wakil rakyat yang kerjanya tidur saja di dewan tuh, ya, tak menyuarakan, itu sepatutnya dianalisis supaya boleh melengkapi apa yang dikritik oleh Iwan Fals tuh, ya. Apakah kritiknya Fals atau betul? Oke, ya. Lepas itu tadi lagu Bongka dikaitkan dengan kes Kedung Ombo. Saya tak yakin, ya, sebab Bongka nih selalunya adalah bila ada satu pembinaan membongkar rumah-rumah tuh, ya. Tapi bila Kedung Ombo atau jalan mungkin bukan bongkar tapi gusur, ya. Kena gusur katanya, ya. Jadi satu soalan, apa pasal lagunya Bongka? Mungkin tak ada kait dengan Kedung Ombo. Ini mungkin dengan penggusuran rumah-rumah, ya, macam di tepi sungai atau apa, ya. Dan selalunya sama ada penggusuran atau pembongkaran pada kerajaan Orde Baru, itu tak semuanya orang kena ganti rugi, ada pun yang ganti untung, ya. Jadi banyak case yang orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, kena gusur, kena bongkar, itu banyak pun yang untung. Macam di kawasan saya di Taman Sari Balubur, ya. Nak dijadikan kawasan apa tuh, dipindahkan, untung, lagi untung, tak rugi, ya. Nah, jadi kena dianalisis apa pasal rakyat di Kedung Ombo tuh dia tanah pindah. Jadi selalunya bila proyek-proyek negara, tanah tuh punya negara, ya. Tanah itu punya negara, takkanlah itu punya. Dan selalunya rakyat tuh dia pada awalnya sewa kepada tanah negara. Negara kata ini nak dijadikan bendungan. Nah, digantilah tadi yang 3.000 tuh, ya, walaupun sampai ke masyarakat 250, ya. Tapi itu kan tanah negara, bukan tanah rakyat, ya. Dan kena dipahamkan nilai uang 3.000 pada tahun berapa tuh? Tahun 80-90. Itu besar sangat, ya. Atau 250 pun besar sangat. Gaji saya pensyarah muda, tahun saya jadi pensyarah di UPI 1991. Gaji saya 110.000. Nah, bila ganti ruginya 250.000, lebih daripada gaji saya. Jadi besar tuh uang 250.000 tuh, ya, bukan ganti rugi, ganti untung tuh, ya. Jadi kena paham nilai uang 3.250 itu pada masanya. Jangan dinilai sekarang. Bila dinilai sekarang 3.000 untuk Pak Ogah di tepi jalan aja, ya. Untuk parking aja, parking motor. Dulu 3.250 besar, ya. Gaji saya 110 rupiah pada masa jadi pensyarah, ya. Jadi analisisnya kena seimbang, ya, supaya kita boleh paham apa pasal Iwan Fals dia mencipta lagu tak setakat Bongka, tapi ada Bento, ada Wakil Rakyat, ada Hujan Air Mata tuh dia memuji Mohamed Hatta, ya. Dan sepatutnya pemimpin-pemimpin Indonesia meniru kesederhanaan hidup timbalan Presiden Mohamed Hatta, masih meninggal 1980, ya. Nah, itu kena dianalisis supaya analisis kita seimbang bahwa Iwan Fals tak setakat kritik sosial, dia pun menguji tokoh teladan. Di samping dia pun tentulah mencipta lagu-lagu cinta, kan. Bola pingpong, lagu cinta, kan. Apalagi, jadi
Tak bolehlah semua lagu-lagu Iwan Fals itu syarat kritik sosial. Ada lagu cinta, ya, lagu yang lain pun, ya. Jadi kena macam tu ya, Arif, tak boleh jadi macam aktivis LSM. Awak ni calon sarjana, calon cikgu sejarah, kena seimbang saja, ya. Bila penjelasannya hitam putih, nanti tak semua orang suka, ya, sebab hitam putih ni tak hidup di dunia ini penuh warna, kan, tak ada hitam putih, ya. Mungkin ini wujud hubungkannya dengan referen, rupanya sudah 4, oke, ya, tapi mengenai lagu-lagu Iwan Fals, ya, tapi belum standar. Tadi coba baca William Frederick tu, ya, mengenai analisis lagu-lagu kritik sosialnya Rhoma Irama, ya. Kena baca siapa dia Iwan Fals, ya. Apa pasal terus bertahan dari dulu masa Orde Baru hingga sekarang reformasi. Walaupun dia menyokong Jokowi, ya, tapi apa pasal dia kekal populer, itu kena dianalisis dengan seimbang saja, tak payah puji-puji, ya. Arif kan bukan aloknya atau ponakannya Iwan Fals, kan. Ya, kena buat perbandingan, ya, antara Iwan Fals, Dulu Sumbang, ya, MH Ainun Najib, Taufik Ismail, siapa lagi, ramai pun musisi ataupun tokoh-tokoh sastra yang kritisais pada kerajaan Orde Baru, ya, jadi tak setakat Iwan Fals. Kena baca pun biografi Presiden Soeharto, macam mana dia punya pandangan, punya sikap, ya, terhadap kritik-kritik sosial. Tentu baca Reclap dan baca IDAS, ya. Jadi Arif kena tukar tajuk supaya lagi seimbang, lagi objektif, jangan subjektif sangat, ya. Jadi keserakahan. saya masa pelajar dapat beasiswa Super Semar, jadi saya berterima kasihlah pada kerajaan Orde Baru, tak serakah, ya. Nanti Arif sekarang dapat beasiswa dari kerajaan reformasi, nanti pelajar yang berikutnya kata kerajaan reformasi serakah. Arif marah nanti, ya, saya dapat beasiswa dari kerajaan Jokowi. Tak boleh dipanggil kerajaan Jokowi serakah. Oke, ya, itu satu saranan dari saya. Berikutnya Dewangkara, krisis moneter di Indonesia. Oke lah, ini dah tajuk sejarah, ya. Tapi pada saya 2 tahun ini ringkas pun. Jadi sepatutnya cantik bila dibandingkan, ya. Kalau mau, ya. Misalnya macam mana krisis ekonomi di Indonesia 97-98 itu dengan krisis ekonomi pun di Indonesia yang berujung pada pertukaran kuasa pada 65-68. Jadi sama ada Presiden Soekarno jatuh maupun Presiden Soeharto jatuh, itu dimulakan dari krisis ekonomi. Kena dibandingkan. Jadi kita boleh membuat satu rumusan bahwa krisis ekonomi Orde Baru itu lagi teruk, lagi buruk, itu bila ada pembanding. Jadi mungkin bila dibandingkan dengan 65-68, kita boleh memiliki satu wawasan baru, ya. Jadi karena tak dibandingkan, maka ya penjelasannya kronologis saja, 10 faktor krisis moneter, ya. Lepas itu Dewangkara bukanlah pakar ekonomi, ya, tak payahlah krisis moneter ini awak macam pakar ekonomi, kita ikut analisis sejarah saja, apa impact, ya, apa akibat dari krisis ekonomi ini bagi satu kehidupan politik, ekonomi sosial masyarakat Indonesia secara am, ya. Sebab kita bukan pakai ekonomi. Contohnya Dewangkara kata inflasi 65% itu hiperinflasi. Siapa bilang? Dulu zaman Soekarno inflasinya 650. Ini 65 belum apa-apa, ya. Tapi dari katakan hiperinflasi. Pertumbuhan ekonomi 13,6%. Apa maknanya? Sebab kerajaan Orde Baru ada pertumbuhan ekonomi 7%. Sekarang hanya 4%. Jadi tak paham pun, ya, apa makna inflasi 65% dan pertumbuhan ekonomi penurunan 13,6%, ya. Tak jelas karena tak dibandingkan, ya.
Jadi dulu kerajaan Soekarno krisis ekonomi 650%. Orde Baru 65%, lagi cantik lah ya. Sekarang inflasi 1 lah ya, 1-2%. Jadi sepatutnya ada pembanding ya. Termasuklah krisis moneter nih. Apa pasal Indonesia lambat recovery? Manakala negara-negara ASEAN, Singapura, Thailand, krisis moneter itu bermula dari Thailand. Ketika mata uang baht jatuh. Lepas itu ke ringgit, Malaysia, dolar Singapura, Brunei, dan rupiah. Rupiah. Ya. Di Indonesia lagi lambat recovery. Thailand, Malaysia lagi laju recovery-nya. Nah, itu boleh dijelaskan ya. Jadi sebab kita orang sejarah bukan pakai ekonomi ya. Termasuklah krisis moneter ini bila mula bangkit semula di Indonesia. Tak betul lah pada 1999. 1999 itu masa Gus Dur, masa Habibie, masa Gus Dur, masa Megawati masih teruk, kita belum bangkit. Ekonomi Indonesia bangkit semula itu pada masa kerajaan SBY 2004 sehingga sekarang Indonesia sekarang menjadi ekonominya kuat termasuk menjadi ahli G20 dan seterusnya ya. Jadi Dewangkara kena betul analisisnya ya. Tak macam wartawan ekonomi ya, yang pelajar sejarah kena analisis sejarah saja. Apa dia impak dari krisis moneter, krisis ekonomi ini kepada kehidupan sosial, politik sosial Indonesia, dan elok bila ada pembanding. Ya. Sebab bila tak ada pembanding, nanti macam Arif tadi, Iwan Fals ini hebat, yang lain tak hebat. Orde Baru ini teruk, yang lain tak teruk. Nah, teruk itu jelek ya. Jadi kena ada pembanding ya. Juga kena baca buku-buku standar ekonomi Orde Baru, ya, bukunya O'Malley itu. Ini sejarawan ekonomi dari Australia ini, ya. Anna Bot, sejarawan ekonomi dari Australia. Anna Bot dia satu menganalisis macam mana kerajaan Orde Baru berjaya bersuasembada pangan, suasembada beras 8485. Itu Anna Bot tuh. Tak boleh dilabel kerajaan Orde Baru serakah pembangunannya, berjaya. Ya. Termasuklah sejarawan ekonomi Indonesia ya, Tik Yan Wee, atau ekonomi pada masa Orde Baru, hujung Orde Baru, Jeffrey Winters. Jeffrey Winters tuh ya. Bahkan dia buat the capital motion, jadi modal-modal yang bergerak ya, macam mana kerajaan Orde Baru ekonominya berjaya, lepas itu collapse. Itu kena baca bukunya Jeffrey Winters nih ya. Tentu kena baca pun biografinya Presiden Soeharto yang ditulis oleh Robert Elson tuh ya. Buku yang komprehensif nih, pelajar sejarah kena baca nih biografi ini ya. Bila tak baca silap pilih jabatan, silap pilih jurusan ya. Reclap IDAT kena dibaca ya. Oke, Dewangkara analisisnya kena analisis sejarah sebab awak bukanlah calon sarjana ekonomi, kecuali awak boleh menjelaskan apa makna inflasi 65% dan penurunan ekonomi 13,6%. Nah, bila itu boleh dijelaskan dengan impaknya, dengan sebab-sebabnya, mungkin oke. Tapi bila tak paham, penjelasan sejarah juga ya. Macam mana krisis moneter ini berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi di Indonesia pada kurun ini ya. Oke, yang keempat, Hodi ya. Ini pun lupa ya. Ringkasannya 1 tahun apa yang boleh, 1 bulan bahkan ya, apa yang boleh dijelaskan. Dan elok pun dibandingkan supaya analisisnya lebih mendalam. Ini macam tadi Arif ya, memuji-muji Iwan Fals, ini pun macam memuji-muji mahasiswa Yogyakarta saja. Nanti pelajar Bandung marah. Kami pun berperan dalam gerakan reformasi. Nanti mahasiswa Jakarta marah. Ini Hodi ini, awak orang Yogyakarta itu belum, bukan Hodi. Bila awak orang Bandung, kena pujilah pelajar Bandung, mahasiswa Bandung. Tak payah puji-puji pelajar UGM, pelajar UPI lah kena puji.
pelajar UPI pun ada peran dalam gerakan reformasi ya. Jadi apa nih, masanya terhad sangat dan elok membandingkan ya. Nanti lagi seronok bila dibandingkan. Sebab bila setakat Gejayan, Mei, apa yang nak dianalisis awak macam jurnalis ya. Macam nak menyajikan menu makanan. Tarikh sekian berlaku ini, tarikh sekian berlaku ini. Tak dianalisis sebab akibatnya. Tadi pun kemenangan Golkar memicu demo mahasiswa. Macam mana? Golkar berjaya sejak pilihan raya 1971, 1977, 82. Tak ada yang tunjuk perasaan. Jadi tak betul lah bahwa kemenangan Golkar itu memicu tunjuk perasaan pelajar. 71, 77, 82, 87, 92 tak ada tunjuk perasaan. Golkar berjaya dalam pilihan raya. Jadi tak paham ya mengenai tajuk yang dianalisis ya. Termasuk tadi kurang fokus ya pada peristiwa Gejayan ya. Bila kita gerakan mahasiswa 98, sebenarnya yang lagi hebat tuh adalah peristiwa Trisakti. Jadi bukanlah Gajah Mada. Jadi pelajar-pelajar Trisakti kata kamilah hero dalam menumbangkan kerajaan Orde Baru, bukan Gajah Mada ya. Apatah lagi UPI atau UPI. Oke ya. Apa nih? Jadi peristiwa Trisakti lagi menjadi trigger ya. Runtuhnya kerajaan Orde Baru, bukanlah peristiwa di Jalan Gejayan ini di Jogja ya. Jadi itulah perlunya dibandingkan ya. Dan ya tadi penjelasnya terlalu mahasiswa Jogja sentrik ya. Nanti pelajar-pelajar Bandung marah tuh, pelajar-pelajar Jakarta UI Trisakti ya marah. Dan ada satu perkara yang membedakan gerakan reformasi dengan gerakan atau angkatan 98 dengan angkatan 66. Gerakan reformasi mahasiswa angkatan 98 ini, dia amnya adalah pelajar-pelajar swasta. Trisakti, UK, UKI ya, Universitas Kristen Indonesia, sehingga Atmajaya, Muhammadiyah, swasta. Tapi dan yang menjadi mangsa korban pun pelajar Trisakti kan, pelajar swasta. Coba gerakan 66. Semua perguruan tinggi negeri. UI Jakarta, Gajah Mada Jogja, UPI, Unpad, ITB Bandung. Dan yang menjadi mangsa jadi korban pun Arif Rahman Hakim, pelajar UI ya kan. Jadi itu yang membedakan gerakan 66 dengan gerakan 98. Jadi gerakan 98 itu pelajar-pelajar negerinya dah selesai dengan kerajaan Orde Baru ya. Karena dapat beasiswa Super Semar kan. Manakala pelajar-pelajar swastanya marah ya. Jadi itu yang kena paham ya. Jadi ini mungkin wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Sumbernya dah sebut reclaim oke lah ya. Tapi 5 sumber yang lain belum standar. Untuk boleh membedakan gerakan mahasiswa 98 dengan 66, kena baca tuh bukunya Hermawan Sulistyo ya. Hermawan Sulistyo, dia tulis buku beza gerakan mahasiswa 98 dengan 66 ya. Termasuklah bila ada ya masa gerakan 66 ada macam catatan harian, macam tokoh pelajar Suhogi ya, catatan seorang demonstran. Ada ke pelajar atau mahasiswa tahun 98 yang buat catatan harian macam Suhogi, catatan seorang demonstran ya, atau catatan seorang aktivis HIMAS bila ada ya. Tapi saya pikir pelajar sekarang jarang menulis ya, beda dengan macam Suhogi ini ya. Baca pun biografinya Presiden Soeharto dari Elsen tadi ya. Dan tokoh reformasi ini, dan dia pensarah Gajah Mada ya. Amin Rais kena dibaca,
Sebab peristiwa Gejayan nih, pelajar Gajah Mada kan, sebab dia mengidolakan Amin Rais. Amin Rais sanggup berdepan dengan Presiden Soeharto. Amin Rais kata, saya adalah orang yang boleh menjadi suksesi pengganti daripada Presiden Soeharto dari Gajah Mada. Ya, jadi kena macam tuh konteksnya dibacanya ya, tak macam laporan jurnalistik sehingga kita tak paham apa yang berlaku. Apakah peristiwa Gejayan itu peristiwa kritikal dibandingkan dengan Trisakti atau apa nih peristiwa yang lain termasuk pendudukan gedung DPR MPR ya. Jadi termasuk sumber-sumbernya. Akhir sekali Aulia ya, Irawan. Kegagalan Soeharto membentuk kabinet reformasi. Ini pun singkat sangat ya, 1 tahun. Lepas itu macam sinkronis. Jadi diakronisnya peristiwa sejarahnya di mana wujud satu perubahan, satu kesinambungan tak nampak ya. Setakat menjelaskan kegagalan, ringkas sangat macam tadi peristiwa Gejayan ya, Mei 98. Jadi mungkin boleh dibandingkan atau kena dianalisis lebih mendalam ya, supaya penjelasannya tidak kronologi saja. Jadi setakat memaklumkan, mendedahkan apa, siapa, bila, di mana, tapi unsur macam mana dan mengapanya kurang dianalisis ya. Jadi contohnya mengapa Soeharto gagal membentuk kerajaan, nah, itu tak dijelaskan. Khasnya dari 97, 98, sebab dari 68 hingga 97 Soeharto berjaya, tak ada masalah membentuk kerajaan, membentuk kabinet ya. Tapi apa pasal 97 selepas pilihan raya hingga 98 tak berjaya. Itu kena dianalisis lah. Ya. Jadi bila sebelum-sebelumnya berjaya, tapi apa pasal dari 97 98 tak berjaya atau gagal. Itu supaya boleh paham ya. Lepas itu faktor utama kegagalan itu tak setakat tadi yang didedahkan ya, hanya kronologis. Kena baca tuh, sebab Soeharto selepas mendapati satu gerakan tunjuk perasaan dari pelajar yang tidak percaya pada presiden, dia undang tokoh-tokoh Muslim terbilang. Cak Nur, siapa lagi, Nurholis Majid ya, MH Ainun Najib, ada 9 tuh, Yafi Ali, supaya boleh bantu membentuk kabinet. Tapi 9 tokoh Muslim terbilang nih kata, Bapak Presiden kami tak sanggup. Sepatutnya memang Bapak Presiden mundur sahaja, itu lagi cantik, lagi elok. Jadi kegagalan itu bukan karena Ginanjar Kartasasmita tak menyertai atau yang lain. Sebab tokoh 9 Muslim terbilang di Indonesia pun tak bersedia membantu Presiden Soeharto untuk membentuk kabinet. Nah, itu tak disentuh, tak dianalisis. Ya. Termasuk pendudukan pelajar-pelajar terhadap gedung DPR MPR. Itu satu bentuk pressure group, ya, tekanan kepada Presiden Soeharto supaya berundur, tak payah membentuk kabinet kerajaan. Nah, itu pun tak dianalisis ya, karena kurang paham ya, takat macam tadi, macam hitam putih saja analisisnya, tak mencoba mengupas dari berbagai segi ya, dengan penjelasan yang proporsional ya. Memang dah ada 6 sumber ya, termasuk biografinya Soeharto, tapi cara menuliskannya tak betul ya. Biografi Soeharto nih, Soeharto, pikiran, ucapan, tindakan saya, bila awak nak tulis, boleh. Nama penulisnya Soeharto. Tajuknya pikiran, ucapan, tindakan saya, diteruskan sebagaimana dipaparkan kepada Ramadan KH dan G. Dwi Payana. Macam tu ya. Jadi ini hak cipta orang lain pun menuliskannya tak betul ya. Nanti menulis nama saya pun tak betul ya. Padahal saya adalah penulis buku Sejarah Orde Baru dalam News and Views ya. Nanti penulisnya malah Harmoko ya, bukannya saya. Itu boleh marah nanti orang ya.
Dah guna pun buku Yoga Suara, oke ya, tapi mungkin kena dibaca. Khasnya bila nak biografi Presiden Soeharto secara objektif dan komprehensif, kena baca Robert Elson ya. Soeharto biografi politik ini biografi yang cantik nih, macam John D. Ledge menganalisis Soekarno ya. Jadi ini seorang sejarawan dari Selandia Baru ya. Dari translate pun ke dalam bahasa Indonesia. Tanya atau Google ya, Robert Elson mengenai biografi Presiden Soeharto. Sebab ini masa reform, kena bacalah Presiden timbalan Presiden B.J. Habibie ya, biografinya. Saya pikir makmur maka penulis biografi B.J. Habibie ya. Kena baca pun tokoh-tokoh yang lain, Ginanjar tadi disebut, Kartasasmita, biografi Gus Dur ya, oleh sejarawan Australia itu ya. Biografi Amin Rais, biografi Nurholis Majid, M.H. Ainun Najib, Yusril Ihja Mahendra yang boleh membuat kenyataan bahwa Soeharto berhenti sebagai presiden. Itu yang membuat konsepnya Yusril Ihja Mahendra. Kena dibacalah ya biografi dia supaya ada peranan. Ya, termasuklah Akbar Tanjung ya. Jadi yang menteri itu yang undur diri itu tak setakat Ginanjar, Akbar Tanjung pun ikut ya. Jadi janganlah mendewakan seorang tokoh saja tanpa menganalisis tokoh-tokoh yang lain ya. Nanti yang lain cemburu ya. Jadi pada saya penting pelajar sejarah ini banyak membaca dan paham sumber-sumber standar ya. Dengar nih saranan saya ya. Macam mana boleh tahu sumber standar? Tanya atuk Google ya. Tanya atuk Google. Atuk Google bagi tahu saya macam mana sumber-sumber standar untuk memahami sejarah reformasi di Indonesia. Atuk Google bagi tahu, tak setakat buku, tapi artikel dalam jurnal ya. Jadi pelajar sejarah yang kononnya generasi milenial tak paham mencari maklumat daripada internet. Kalahlah oleh saya generasi kolonial ya. Saya boleh cari sumber standar. Dan tentu bila dah ada sumber standar itu kena dibaca ya. Supaya kita boleh paham tajuk yang kita analisis ya. Itu saja sarahan dalam talian kita pada hari ini. Jom bersama-sama melafazkan hamdalah pun. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah jumpa semula pekan hadapan dengan tajuk yang berlainan. Saya nak guna bahasa Sunda ya. Harap-harap yang lain dengar ya. Tak jadi bolot semua. saya kerap bagi saranan, bagi cadangan ya, komen, kritisais, tapi macam tak dengar ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Boleh lihat ya.